Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sahabat dakwah Sukardo yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Alhamdulillah wa syukurillah, tak terasa sebentar lagi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kemuliaan akan hadir di tengah-tengah kita. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan sukses dan lancar semuanya. Allahumma amin. Sahabat dakwah Sukardo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui semua ayat suci Al-Quran sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di depan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu adalah berisi tentang kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban berpuasa bagi kaum muslim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'alakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah Sukardo yang budiman, bahwa di dalam ayat ini Allah menekankan hikmah dari saum, hikmah dari puasa adalah la'alakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa hikmah dari disyariatkannya ibadah saum atau ibadah puasa itu adalah untuk melahirkan ketakwaan pada diri orang-orang yang menjalankan puasa. Artinya setiap orang yang berpuasa harus selalu memperhatikan setiap aspek baik dari ibadahnya. Karena apa? Karena puasa yang sempurna adalah puasa yang melahirkan ketakwaan kepada Allah dan Rasul. Syekh Atta bin Khalil beliau menyampaikan dalam kitabnya, kitab At-Taisir fil Usul At-Tafsir, bahwa hakikat takwa itu ada 3 perkara. Yang pertama, hakikat takwa itulah yang pertama takut kepada Allah. Kita merasa khauf, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu kita akan takut kepada Allah, takut untuk menjalankan kemaksiatan, takut untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hakikat bertakwa sebagaimana disampaikan oleh Syekh Atta adalah taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang bertakwa itu memiliki ciri taat, patuh, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Artinya adalah tentunya taat kepada syariat Allah, taat kepada syariat Islam. Dan yang ketiga, hakikat takwa adalah menurut Syekh Atta adalah menyiapkan diri untuk hari akhirat, berbekal. Ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, ketika nanti kita di akhirat, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menyiapkan dirinya untuk bertemu kepada Allah nanti di akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi bahwasanya takwa itu adalah takut oleh Allah yang Maha Agung
mengamalkan Al-Quran dan mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Sahabat dakwah Sukarjo yang saya hormati, ketakwaan seperti ini digambarkan dalam definisi bahwasanya tentulah bukan ketakwaan yang bersifat parsial, ketakwaan yang hanya bersifat temporal, ketakwaan yang hanya bersifat aspek-aspek saja, enggak. Akan tapi adalah ketakwaan yang diharapkan adalah ketakwaan yang bersifat total, ketakwaan yang bersifat menyeluruh, ketakwaan yang bersifat kafah, yang dimana ketakwaan ini tidak hanya di bulan suci Ramadan saja, melainkan ketakwaan ini harus terus continue setiap waktu atau terus istiqomah. Sahabat dakwah Sukarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan yang hakiki, ketakwaan yang sesungguhnya adalah ketakwaan yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Ketakwaan yang tidak bersifat temporal, akan tapi ketakwaan yang bersifat total. Sebagaimana kalau kita ingat yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah mewasiatkan kepada sahabat Abu Dar Al-Ghifari. Rasulullah bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, ketakwaan seperti inilah yang kemudian meniscayakan kita untuk terikat kepada syariatnya Allah, kepada aturannya Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Karena memang kita meyakini agama kita ini adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur segala aspek kehidupan. Tentunya ketakwaan kita juga ketakwaan kepada Allah adalah ketakwaan yang total, yang menyeluruh. Dalam ibadah, dalam rumah tangga, pergaulan sosial, pendidikan, ekonomi, bahkan dalam politik kenegaraan. Semoga saum kita di bulan suci Ramadan ini mewujudkan ketakwaan yang hakiki, ketakwaan yang sesungguhnya, sebagaimana yang diinginkan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketakwaan yang bersifat total, ketakwaan yang bersifat kafah seluruh aspek kehidupan, yang dengan ketakwaan tersebut kita semua akan menjadi hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang bahagia, hamba-hamba yang sukses di dunia wal akhirat, insya Allah, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Seko pecel lawe ramba, dunyane kecekel, akhiratnya kecanda. Allahumma amin. Opor kupat kue santen menawi lepat agen kula matur pangapunten. Tetap semangat, jaga hati, jaga pikiran, jaga lisan, dan jaga semuanya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Barakallahu fikum. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.